Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Puspitaningsih. Saya dari kelas 2B jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem dengan menggunakan media mini flip chart. Pasti penasaran ya, apa saja sih yang bakal saya bahas? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem yang meliputi antar komponen biotik dan abiotik, antar populasi dan antar organisme. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Pasti teman-teman sudah pernah mempelajari sebelumnya ya, dari SD, SMP, atau SMA. Nah, apa sih itu ekosistem dan apa saja interaksi antar komponen ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem. Nah, di sini ada interaksi antara komponen ekosistem. Nah, teman-teman, ternyata organisme yang hidup bersama dalam suatu komunitas akan selalu berinteraksi. Nah, interaksi ini bersama faktor abiotik akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, di mana interaksi ini meliputi persaingan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Di sini interaksi antar ekosistem dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen abiotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun akan berpengaruh kepada komponen abiotik. Nah, di sini saya memberikan contoh tumbuhan yang memerlukan cahaya untuk berfotosintesis. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sudah tahu ya, tumbuhan yang akan melakukan fotosintesis selain memerlukan sinar matahari, nah tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida untuk bernapas, air untuk kegiatan transportasi, dan tanah sebagai sumber unsur hara. Nah, tanpa semua komponen abiotik tersebut, nah jangankan untuk berbuah, untuk hidup dan tumbuh saja, mungkin tumbuhan tersebut tidak akan mampu. Nah, selanjutnya yang kedua ada interaksi antar populasi. Nah, antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi. Nah, yang termasuk interaksi ini adalah persaingan atau kompetisi. Di sini saya mengambil contoh populasi singa dengan harimau yang memperebutkan makanan. Nah, selanjutnya ada interaksi antar organisme. Tidak satupun makhluk hidup dapat bertahan hidup tanpa berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Nah, interaksi antara organisme ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada netral. Netral yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya ayam dan kambing. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih spesies yang tinggal bersama. Nah, simbiosis ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua atau lebih yang saling berdekatan atau yang saling. Contoh hubungan simbiosis mutualisme yaitu lumut kerak. Lumut kerak ini merupakan contoh dari hubungan mutualistik antara jamur dan ganggang. Pohon tersebut hanya menyediakan habitat lumut yang memungkinkannya menerima sinar matahari. Ganggang menyediakan makanan untuk jamur dan jamur menyediakan habitat untuk alga. Hubungan erat keduanya memenuhi dua kebutuhan dasar yaitu makanan dan tempat berlindung. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora.
Nah, ikan remora ini mendapatkan keuntungan dari ikan hiu sebagai tempat berlindung dari ikan-ikan yang akan memangsa ikan remora. Dan ikan hiu juga tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi B aja gitu ya, slow. Yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan antar organisme di mana yang satu organisme mendapatkan keuntungan dan satu organisme lain mendapatkan kerugian. Contohnya, benalu yang hidup di parasit di tumbuhan inang. Nah, benalu dikatakan parasit karena untuk menjalankan kelangsungan hidupnya, benalu ini menggantungkan sebagian atau seluruh sumber energinya pada tumbuhan lain atau inangnya sehingga inangnya mengalami kekurangan energi. Selanjutnya ada predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Nah, sebab tanpa mangsa predator tidak akan hidup. Begitu juga sebaliknya, predator memiliki fungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Nah, contohnya ada buaya yang memakan atau memangsa kancil. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Teman-teman, alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Nah, keseimbangan alam atau ekosistem akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya baik biotik maupun abiotik dalam keadaan seimbang. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, teman-teman, di sini yang pertama saya akan mengenalkan kepada kalian rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan penjelasan tentang produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Nah, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lain. Biasanya produsen membuat makanannya dari hasil fotosintesis yaitu tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang lainnya karena tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Konsumen ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen primer, yaitu konsumen yang disebut juga sebagai hewan herbivora. Nah, yang kedua ada konsumen sekunder, yaitu pemakan konsumen pertama atau yang disebut dengan konsumen karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tersier, yaitu konsumen pemakan konsumen kedua dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut sebagai konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak disebut sebagai hewan yang tidak bisa memakan hewan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Pengurai akan mengurai bangkai atau makhluk yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan sebuah produsen yang baru lagi. Bisa kalian lihat ya gambarnya. Di sini ada gambar rantai makanan. Nah, rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak. Nah, di sini contohnya yaitu rumput atau tumbuhan berperan sebagai produsen dan belalang berperan sebagai konsumen pertama dan katak berperan sebagai konsumen kedua, ular berperan sebagai konsumen ketiga, dan elang berperan sebagai konsumen keempat, yaitu konsumen puncak, dan terakhir yaitu elang akan mengurai menjadi pengurai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Nah, untuk jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan dalam suatu lingkungan. Nah,
Dari jaring-jaring makanan ini bisa kita lihat salah satu rantai makanan yang ada, yaitu tumbuhan yang dimakan oleh kelinci, dan kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Kemudian elang akan terurai menjadi pengurai. Nah, di mana tumbuhan ini berperan sebagai produsen, sebagai penghasil makanan untuk organisme lainnya. Dan kelinci berperan sebagai konsumen pertama atau konsumen primer karena merupakan hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut hewan herbivora. Kemudian, ular berperan sebagai konsumen sekunder karena pemakan hewan lainnya. Yang selanjutnya ada elang. Elang berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen akhir karena elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Dan terakhir ada pengurai. Nah, pengurai ini berperan untuk mengurangi populasi elang dan menguraikan bangkai elang ketika mati dengan bantuan bakteri pengurai agar zat-zat nutrisi yang ada dapat diserap kembali oleh tanah yang kemudian dapat diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis sehingga dapat membuat produsen yang baru lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang piramida makanan. Nah, piramida makanan adalah sebuah gambaran menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah massa. Bisa dilihat ya gambarnya ada di sebelah kanan saya. Di sini ada produsen yang paling bawah dan yang paling atas ada konsumen tingkat 1, kemudian ada konsumen tingkat 2 dan terakhir ada konsumen tingkat 3, di mana produsen ini lebih banyak daripada konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Nah, teman-teman, segitu dulu penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.